Rangkuman materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11, Kurikulum Merdeka. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan hadis terkait diantaranya penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit, dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, sehingga keberadaannya dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki seseorang. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi harus semakin menumbuhkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya, semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua nikmat yang diterima, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Berpikir menjadi ciri khas manusia. Disebabkan kemampuan berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga. Karena kemampuan berpikirlah ilmu pengetahuan dan teknologi akan diserap, didapat, dan ditemukan. Berpikir berarti kekuatan yang menembus suatu objek, sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilmu. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut dugaan. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut keraguan. Isi kandungan Quran Surat Al-Rahman ayat 33 dan hadis terkait diantaranya, rajin, cinta, dan semangat menuntut ilmu itu mutlak dilakukan. Tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan diri atau dibodohi pihak lain. Membaca itu berkaitan dengan kalam atau pena sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia, walaupun mereka berjauhan tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek yang tinggi, sebagaimana peran para ulama, sehingga sampai kini meski sudah wafat, ilmu masih bermanfaat untuk generasi akan datang, dan harus menjadi kesadaran bersama bahwa untuk menjadi ulama itu bukan hal mudah. Saat ini semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berpengaruh kepada hilangnya ilmu yang dimiliki para ulama yang berakibat bagi kehidupan, sehingga semakin susah menemukan teladan yang dapat dicontoh. Bab 2, bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Dinul Islam terdiri dari 3 pokok atau rukun. Pertama, akidah, yaitu pokok-pokok ajaran tentang keimanan yang dikenal dengan sebutan 6 rukun iman. Kedua, syariah, yakni pokok-pokok ajaran tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam. Ketiga, akhlak, yaitu tata, etika, atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu memiliki 63 cabang atau bagian. Di antara cabang iman yang dibahas sesuai materi ajar ada 4 cabang iman, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Syukur merupakan bentuk keridoan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Bentuk syukur
Bisa berupa pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Lidah atau lisan menjadi bagian tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Saat ini, masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan, meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Lidah dan lisan kita harus dijaga betul. Tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka, serta senang, susah, hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah. Aib adalah celak, noda, dan perilaku hina. Jika aib itu terbuka, maka sama saja dengan menaruh arang di muka. Jadi, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga akan merasa sangat malu, hancur lebur martabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya. Begitu beratnya aib yang dibuka, maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai, seperti diri kita sendiri yang tidak ingin aibnya diketahui pihak lain. Di antara penyalahgunaan teknologi, orang begitu mudah membuka aib orang lain. Boleh jadi dilatar belakangi rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial, baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram, maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Bab 3. Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. 2. Delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Faktor penting adanya perkelahian pelajar antara lain rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor individu. Selanjutnya, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Strain, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor salah pergaulan. Labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba, minuman keras, termasuk makna dari khamar. Termasuk jenis khamar adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak termasuk dalam kategori khamar, dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Tidak pernah coba-coba memakai atau meminum khamar karena bahaya dan mudaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Khamar termasuk rijs, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi,
dan lain sebagainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Segala jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Bab 4, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Dibandingkan khutbah dan tablik, cakupan dakwah itu lebih luas, seluas segala aspek kehidupan setiap muslim. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam. Bahkan diam pun demi menegakkan kebenaran dapat juga bagian dari dakwah. Syarat dai, satunya kata dengan perbuatan. Memahami objek dakwahnya, berani dan tegas, tetapi tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang kokoh. Tugasnya hanyalah menyampaikan, tidak memastikan hasilnya, dan terus berdoa agar dakwahnya berhasil. Khutbah, jika dikaitkan dengan sholat, dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu khutbah sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Khutbah sesudah sholat, misalnya khutbah sholat id, sholat khusuf dan sholat kusuf, sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Arafah. Dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Rukun khutbah, membaca hamdalah, membaca sholawat Nabi, berwasiat takwa kepada diri dan jamaah, membaca 1 atau beberapa ayat Al-Quran, dan berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat. Tablik bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada 1 orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Ketentuan tablik, menggunakan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan diskusi. Materinya menggunakan rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Dilandasi keikhlasan dan kesabaran. Tidak menghasut untuk permusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Bab 5, meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Indonesia merdeka tidak lepas dari peran para ulama Indonesia. Banyak sekali nama-nama yang dapat kita sodorkan dan menjadi pengingat tentang jejak mereka dalam memerdekakan Indonesia yang sudah kita kenal. Antara lain, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Pangeran Antasari, dan lain sebagainya. Ulama Indonesia yang bukan hanya memberi sumbangsi besar untuk Indonesia, tetapi mewarnai wajah dunia sampai saat ini. Mereka itu antara lain Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani, Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari, Abu Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbami, Nuruddin bin Ali Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili, Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani, Hamzah Al-Pansuri. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram, gelarnya Sayyidul Hijaz. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren, karya-karyanya masih dipelajari, dikaji, dan ditelaah. Jejak dakwah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dimulai dari Goa, Sulawesi Selatan,
lalu diasingkan ke Sri Lanka, ke Afrika Selatan. Presiden Nelson Mandela menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Syekh Abdul Samad merupakan pelopor perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia. Ketokohannya melengkapi ulama seangkatannya, misalnya Nuruddin Araniri, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, dan masih banyak lainnya. Ilmu Syekh Nuruddin sangat luas yang meliputi bidang sejarah, politik, sastra, filsafat, fikih, dan mistisme. Beliau juga negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab, mendalami juga hikayat Seri Rama dan hikayat Indraputra, yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta hikayat Iskandar Zulkarnain. Didalami pula Taj As-Salatin karya Bukhari Al-Jauhari dan Sulalat As-Salatin. Syekh Abdul Rahub menjadi rujukan penting para mubalik yang merintis dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Hal itu sejalan dengan sifat strategis Aceh sebagai poros peradaban Islam di Nusantara. Saat itu, Aceh menjadi tempat persinggahan calon jemaah haji asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Kiai Soleh Darat menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu, antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Amir Idris, Kiai Haji Dahlan Tremas, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Dahar Watu Congol, dan masih banyak lagi. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu, di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Bab 6. Menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dari penjelasan materi tentang Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dapat dirangkum sebagai berikut. Islam mengajarkan tentang toleransi. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Isi Quran Surat Yunus ayat 40-41 adalah: pertama, penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang beriman terhadap Al-Quran dan orang-orang yang tidak beriman selamanya. Kedua, Allah lebih mengetahui tentang perbuatan manusia. Ketiga, perbuatan setiap manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Islam adalah agama yang menjamin kehidupan seluruh manusia. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Isi Quran Surat Al-Maidah ayat 32 adalah: pertama, Islam melarang manusia melakukan kekerasan. Kedua, Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia. Memelihara seorang manusia, maka seakan memelihara kehidupan semua manusia. Toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah sikap yang harus dimiliki pelajar SMA dan SMK untuk menguatkan kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Bab 7. Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Di antara cabang iman adalah menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Menjaga kehormatan adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ikhlas adalah beribadah karena Allah, bukan karena selainnya. Malu ialah seseorang yang mampu menahan dan menutupi diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Sifat malu sebagai cabang iman seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Juhud meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah.
Dengan kata lain, zuhud adalah cara kita menyikapi harta dunia yang kita miliki tidak menjadikan kita lalai dan jauh dari ajaran agama Islam. Bab 8. Adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Adab dalam menggunakan media sosial diantaranya adalah niat yang baik, memilih teman yang baik, meneliti kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi, dan mengajak kepada kebaikan. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Bersikap bijak dapat mengambil hikmah. Contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial diantaranya adalah dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen di media sosial. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan mengunjing orang lain. Menggunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Di antara hikmah adab dalam menggunakan media sosial adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, terhindar dari berita hoaks, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Bab 9. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Hukum pernikahan dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pertimbangan dalam memilih pasangan adalah kecantikan atau ketampanan, kekayaan, nasab atau keturunan, dan agama. Dari keempat hal tersebut, agama menjadi pertimbangan utama. Rukun pernikahan ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Golongan perempuan yang haram dinikahi ada yang disebabkan karena ikatan nasab, saudara sepersusuan, ikatan pernikahan, dan haram untuk dinikahi bersamaan keduanya. Jenis pernikahan yang dilarang oleh Rasul diantaranya mut'ah, sighar, muhalil, menikahi orang yang sedang berihram, menikahi wanita yang masih dalam masa idah, menikahi tanpa wali, menikah dengan non-muslim, menikahi wanita yang masih memiliki ikatan mahram. Kewajiban suami diantaranya memberikan nafkah dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kewajiban istri ialah taat dan patuh terhadap suami, mendidik anak, dan menjaga kehormatan serta nama baik suami. Talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan hukumnya makruh. Talak dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Talak dari segi sesuai dengan syariat atau tidak ada talak sunni dan bid'i. Talak dari segi boleh setidaknya rujuk antara suami dan istri ada talak raj'i dan talak ba'in. Masa idah ialah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya. Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa idah talak raj'i, bukan ba'in. Regulasi tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara isinya adalah pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan. Kemudian, regulasi tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di antara isinya, batasan minimal usia menikah, baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.
Di antara hikmah pernikahan adalah dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berbentuk keluarga bahagia dan saling menyayangi. Terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan generasi penerus yang sah. Selain itu, juga mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri, dan membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 10. Peradaban Islam pada masa modern. Islam pada masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam dari ketertinggalan karena adanya penjajahan dari Eropa. Selain itu, adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern adalah Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi'at At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Said Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antara pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia adalah menjadi inspirasi agar dapat terlepas dari penjajahan. Berdirinya organisasi masyarakat yang berbasis Islam yang sangat berkontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia sampai sekarang. Berdirinya perguruan tinggi Islam yang membuka program studi keagamaan maupun umum. Di antara hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang komprehensif sebagai pondasi dalam memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.